Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Haji Julian Rasid. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu, Ayah Bunda, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta barokahnya kepada diri kita. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah masih memudahkan setiap langkah-langkah kaki kita. Allah masih mengizinkan diri kita untuk hadir di pengajian Ahad pagi ini dalam rangka ta'lim, dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ini sebagai cara bagi diri kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah majelis Quran atau majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini semakin dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita lebih luas wawasan keislaman kita dan insyaallah akan memantapkan keimanan dan ketakwaan kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya nikmat yang Allah berikan kepada diri kita ini sangat banyak Bapak Ibu Ayah Bunda. Nikmat mata Allah berikan kesempatan untuk melihat. Nikmat telinga Allah berikan kesempatan kita untuk bisa mendengar. Nikmat melangkahkan kaki ke masjid ini adalah nikmat yang paling terbesar. Karena kita bisa hadir berkumpul bersama orang-orang yang soleh berada di kumpulan majelis ta'lim ini. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat Allah, maka dirimu tidak akan sanggup menghitung begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Jikalau air yang berada di lautan menjadi tinta-tintanya, kemudian pohon dan daunan itu menjadi pena-pena untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, maka diri kita tidak akan sanggup menghitung dan menuliskan nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita tersebut. Allah hanya meminta kepada diri kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Bapak, Ibu, Ayah Bunda, nikmat itu bisa kita rasakan sangat penting berasa bagi diri kita tak kala Allah ambil nikmat tersebut. Seperti contoh kalau misalnya nikmat sehat, baru kita rasakan tak kala kita sakit. Tak kala kita tergujur di rumah sakit, baru kita merasakan begitu pentingnya nikmat sehat yang Allah berikan kepada diri kita. Maka pandailah diri kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, karena nikmat ini sangat berharga dan insya Allah ketika diri kita bersyukur terhadap nikmat tersebut, Allah akan tambah dengan nikmat yang lain. Kemudian salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mana atas perjuangan, pengorbanan, tetesan darah serta keringat beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Beliau adalah seorang sosok pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyat-rakyatnya. Seorang sosok guru yang sangat menjadi kerinduan bagi murid-muridnya. Dan seorang sosok nabi dan rasul yang sangat mencintai umatnya. Sampai di akhir kehidupan Rasulullah SAW, yang keluar dari lisan Rasulullah SAW adalah ungkapan cinta, ungkapan sayang kepada diri kita dengan kalimat ummati, ummati, ummati. Begitu sayangnya, cintanya Rasulullah kepada diri kita. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini nanti Bapak, Ibu, Ayah, Bunda akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tema kita pada kesempatan Ahad pagi ini yaitu berjudul hikmah di balik musibah. Sebagaimana yang kita pahami bahwasanya Bapak Ibu, musibah itu pada dasarnya merupakan sesuatu yang begitu akrab dengan kehidupan kita. Jadi setiap orang itu pasti akan merasakan yang namanya musibah. Tidak kecil, besar, tua, muda, kaya, miskin, segalanya pasti akan diuji dengan musibah tersebut. Orang yang beriman, orang yang tidak beriman, itu pun juga akan mendapatkan musibah. Semakin tinggi imannya, semakin juga akan diuji dengan musibah tersebut. Jadi tidak terlepas. Karena dia akan menguji, karena Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanan kita dan ketabahan hamba yang dicintainya tersebut. Nah ini, jadi tidak akan terlepas Bu yang namanya musibah tersebut. Maka apa yang kita bisa dapatkan dari hikmah ya dari setiap musibah yang akan kita dapatkan tersebut. Sebagai contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangsa kita di tahun 2024 ini sudah berapa banyak bencana yang telah didapatkan. Baik yang kecil maupun yang besar. Terakhir kemarin kejadian banjir bandang ya terjadi di kota Padang tersebut. Ini musibah yang terjadi. Secara tiba tidak tahu, yang soleh kena juga, yang sedang sholat tahajud kena juga, yang sedang maksiat kena juga. Jadi tidak apa. Nah, ada sikap bagi diri kita, mana menyikapi, bagaimana diri kita menyikapi setiap musibah yang datang kepada diri kita tersebut. Kalau diri kita nak terlepas dari musibah, artinya diri kita harus meninggalkan dunia. Karena di dunia ini pasti yang namanya akan menepi yang namanya musibah tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah apa saja yang bisa kita ambil dari musibah tersebut? Ya, yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil dari terjadinya musibah tersebut. Sesungguhnya musibah tersebut untuk menguji keimanan seorang hamba. Nah, ini bisa dibaca, Pak Habib bisa dibaca di dalam Qur'annya surat Al-Ankabut ayat kedua. Ya, Al-Ankabut ayat kedua itu bahwasanya musibah yang Allah berikan tersebut sebagai penguji keimanan kepada diri kita. Ayat Al-Ankabut ayat kedua. Surat 29. Surat 29. Ya, suratnya surat ke-29, Pak. Surat 29 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Yang artinya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Itu ayat kedua, Pak. Ayat ketiganya, Pak. Ayat ke-1-nya. Ayat ke-1. 1 Alif Lam Mim. Oh, ayat kedua. Iya, tadi ayat kedua, Pak ya? Iya. Ya, yang ayat ketiga tadi Bapak baca tadi. Ketiga ya. Iya, ayat keduanya. Oke. Ayat keduanya ahasiban nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji?
Kemudian yang ketiga, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, jadi yang pertama sesungguhnya musibah yang terjadi itu sebagai apa? Penguji keimanan kita. Ya, yang namanya al-iman itu tasdiqu biqalbi wa takrib bil lisan wa taf'al bil arkan. Benarkan dengan hati, memantapkan dengan lisan dan menguatkan dengan amal perbuatan. Tidak mudah kita mengatakan aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Rasul. Sahabat-sahabat yang terdahulu pun juga diuji seperti itu. Bilal bin Rabah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ujiannya luar biasa. Mus'ab bin Umair, seorang yang kaya raya diuji dengan kemiskinan, meninggalkan hartanya. Abdurrahman bin Auf saat itu, seorang saudagar yang kaya raya tak kalah hijrah ke kota Madinah, dihadang oleh orang Quraisy. Ya, diambil segala hartanya saat itu. Ini makan ujian. Maka Allah katakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Umat-umat yang terdahulu ujiannya lebih berat dibandingkan diri kita. Umat-umat yang terdahulu hadangannya lebih berat untuk bisa menyampaikan dakwah ini. Nabi Nuh saja itu Pak, ya, hampir 900 tahun berdakwah. Nabi Nuh saat itu. Sampai Nabi Nuh itu berkeluh kesah kepada Allah. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara. Falam yazidhum du'a illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Itu Allah jelaskan dalam surat Nuh. Bahwasanya akan diuji orang yang dia mendapatkan musibah tersebut sebagai ujian bagi dirinya. Kira-kira dengan musibah yang dia dapatkan, semakin dekatkah dia dengan Allah atau semakin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita Bapak Ibu sekalian tidak bisa membalikkan lagi musibah yang sudah terjadi. Tapi makna kita terhadap musibah yang terjadi tersebut. Tidak bisa kita yang sudah terjadi. Tapi makna sikap kita, perilaku kita terhadap tadi bencana yang terjadi tersebut. Maka ahsiban nas. Ya. Jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita untuk menguji keimanan tersebut. Maka yang namanya al-iman, Pak, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Naiknya karena dia beramal soleh, turunnya karena dia bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi kalau misalnya nak naik, rajin sholat duhanya, rajin sholat tahajudnya, ya, kemudian zikirnya tidak pernah tinggal, baca Al-Qur'annya tidak pernah tinggal. Itu bisa naikkan keimanan tersebut. Tapi kalau nak nurun ke bermaksiat, ngerumpi ya Bu ya, tidak ibu-ibu yang di sini ya, yang pengajian sana, pengajian sini, tidak insyaallah. Ya Bu ya. Nah, itu tadi. Ya. Tadi. Jadi pengajian tadi ya Bu ya. Nah ini, jadi bisa turun. Ya. Jadi bisa turun ketika bermaksiat kepada Allah dengan melaksanakan dosa tersebut. Keluar baik Bu ya, keluar rumah misalnya, mohon maaf ya Bu ya, ngelihat ibu-ibu yang mungkin pakaiannya belang-beleng, ya, badan besar, gemuk, hitam, ngomong, oh ibu itu, ya dah bisa pakai baju pecahnya. Sal Bu ya. Nah, ada lagi datang Bu, misalnya ibu datang ngerumpi langsung masuk, oh ionian ibu itu memang itu. Nah, itu sudah berbuat maksiat kita. Ya. Jadi iman tersebut kadang naik, kadang turun. Turunnya dikarenakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ujian yang Allah berikan kepada kita itu sebagai ya, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Karena tadi iman tersebut naik dan turun. Ya berat Bu, kalau misalnya para sahabat-sahabat dulu nyawanya dia korbankan. Ya, harta benda dia korbankan. Kita nak melangkahkan kaki menuju ke masjid ta'lim berat rasanya. Ya, itulah ujian keimanan kita saat ini. Ya, mudah-mudahan insyaallah setiap langkah kaki kita yang kita arahkan menuju ke masjid ta'lim ini akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal lekat nanti kita di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ya Bu ya, bahwasanya yang pertama musibah tersebut untuk bisa menguji bagi diri kita dari segi keimanan. Nah,
Bapak tahu, kalau misalnya kita lihat, ya, ini kita lihat Pak, coba di Qur'annya surat Al-Ankabut tadi ayat ketiga kita baca. Walaqad fatannal ladzi tadi ya. Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Jadi dengan diuji tersebut Allah tahu siapa yang kira-kira dia memang beriman, siapa yang kira-kira dia berpaling dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi pohon kelapa, semakin tinggi juga, semakin kencang juga angin yang berhembus. Semakin tinggi keimanan Bapak Ibu, juga semakin juga kuat ujian yang akan kita dapatkan. Nah Ibu, mungkin Bapak sekalian, pernah kita yang namanya menggunakan santan. Itu buat santan itu tidak langsung, pohon kelapa jatuh langsung jadi santan, tidak. Tapi prosesnya sangat panjang. Santan itu dari kelapa, dipilih yang paling terbaik, ya. Dijolok bahasa kita tersebut, jatuh nyampak. Habis nyampak tidak langsung jadi santan. Tapi apa yang terjadi? Harus dikuliti dulu. Habis dikuliti tidak langsung jadi santan. Harus dicek dulu, dikeluarkan dagingnya tersebut. Habis dikeluarkan dagingnya tidak langsung jadi santan. Tapi harus dia namanya diparut, kemudian diperas, ya, kemudian diperas, kemudian menghasilkan cairannya. Cairan santan itulah dipilih sehingga menjadi kualitas yang terbaik. Begitupun juga Bapak Ibu dengan kehidupan kita. Naik turun, kadang di pucuk, kadang di bawah. Ada ini masalah, baru bentar masalah, ada lagi masalah. Tak sebentar lagi masih ada masalah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagi diri. Supaya apa? Supaya diri kita tadi menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Al-iman yazid wa yanqus. Jadi dalam surah Al-Anfal ayat kedua itu dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan surat Al-Anfal Bu ayat kedua. Itu suratnya surat ke-8, ayatnya ayat kedua. Kita sudah hafal galau, aku yakin hafal galau sudah kan. Apalagi yang sudah bertahun-tahun ikut tafsir Quran, ikut apa? Kajian Quran di Al-Furqan ini. Qurannya Bu, surah Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu kalau dia disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Bergetar ini bukan bergetar dalam hati zahirnya, tidak Bu. Merasa dekat dengan Allah, ya. Merasa langsung kalau misalnya ada kebaikan segera tertarik dirinya untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya. Dan ketika membaca ayat-ayat Allah bertambahlah keimanannya. Dan kepada Allah dia bertawakal. Nah tadi sudah kita lakukan ini, segala proses kita lakukan di dalam rangka menghadapi ujian tersebut, masalah hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baliknya lagi, balik segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah ingin menguji diri kita. Ini yang pertama, bahwasanya musibah yang terjadi tersebut untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, menguatkan kesabaran. Nah, jadi yang kedua, sesungguhnya musibah itu akan menguatkan kesabaran pada diri kita. Qur'annya kita buka Quran surat Al-Baqarah ayatnya ayat 155. Dan ini juga ayat yang sering dibaca. Ya, kalau ada orang musibah pasti dibacakan ayat ini. Qur'annya surat 2 ayat ke-155. Pak Habib boleh baca Pak Habib? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. 156-nya boleh baca Pak? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya, menguatkan kesabaran. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin. Jadi dikatakan bahwasannya kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, ya. Jadi walanabluwannakum bisyai'im. Jadi hanya dengan menguji dengan sedikit, Pak. Dengan sedikit, bukan galau-galaunya, dengan sedikit baik. Dengan sedikit ketakutan, minal khauf, wajar. Ini sunnatullah, bahwasanya kita memiliki rasa takut. Takut inilah, takut segala macam. Itu ada memang. Karena Allah berikan. Ya sunnatullahnya akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, walju, dan rasa lapar tersebut. Diuji diri kita. Apakah dengan rasa takut tersebut, rasa lapar tersebut, ya. Tadi saya sampaikan, semakin diri kita menguatkan keimanan dan kesabaran kita atau sebaliknya. Rasulullah SAW saat itu, ya, ketika di dakwah sebelum dakwah Syria itu diboikot, Pak, selama kurang lebih 3 tahun saat itu. Ya, dalam dakwah saat itu. Sebelum hijrah tersebut. Dakwah Rasulullah SAW sampai dikisahkan sangat miris Rasulullah SAW saat itu. Sampai dikisahkan rumput-rumput yang tumbuh saat itu menjadi makanan para sahabat-sahabat. Sampai sekelas sahabat pun berkata, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah. Sampai seperti itunya. Ya, saking luar biasanya Rasulullah SAW menguatkan kesabaran kepada para sahabat-sahabat saat itu. Maka kita wajar kalau misalnya kita walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim, dan sedikit kekurangan minal amwal, kekurangan harta. Ya. Kemiskinan tersebut. Nah, mana dari kita? Terkadang mohon Bapak Ibu sekalian, orang lebih sabar biasanya dia dengan kemiskinan, tapi dia tidak sabar dengan harta dan kekayaan tersebut. Maka ada ujiannya. Ujian bagi orang-orang yang memiliki harta itu adalah apa? Istidraj. Secara dunia dia dapatkan galau-galau, bisnisnya lancar, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi secara akhiratnya semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujian, namanya ujian istidraj. Secara dunia Allah dekatkan, Allah penuhi, tapi secara akhirat Allah semakin jauhkan. Ini hati-hati, ya. Jadi benar, jadi wa naqsim minal amwal. Jadi Allah uji diri kita itu dengan kekurangan harta tersebut. Cak mana dengan kurang harta tersebut? Ya. Kemudian wa naqsim was-samarat, ya. Wal anfus was-samarat. Dengan kekurangan, mohon maaf, misalnya ada kekurangan pada diri seseorang, ada cacat pada diri seseorang, itu Allah uji. Maka semuanya tidak ada yang sempurna, ada yang mungkin Allah uji dengan ketidaksempurnaan. Tapi yang pasti Allah tidak pernah zalim kepada diri kita. Nah ini. Kemudian wabasyiris sabirin. Kabar gembira, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau misalnya orang nyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau sakit, jangan terkejut ya, bukan nak doakan mati, bukan. Jadi setiap musibah yang terjadi itu dari Allah dan kembalinya juga kepada Allah. Ya, jadi bukan kalau misalnya ada orang yang sakit kita nyebutkan seperti tadi, kita memang dari Allah. Ya, segalanya tersebut adalah sumbernya dari Allah. Kita berdoa kepada Allah agar apa tadi, segala yang sesuatu tersebut menjadi ibrah, pelajaran bagi diri kita. Jadi kita yakin ketika seseorang yang mendapatkan ditimpa musibah, mereka mengucapkan ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah, untuk Allah, dan kembalinya kepada Allah. Jadi itulah Ibu, Bapak, tenang kalau kita ini tujuan orientasi hidup kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Tenang diri kita. Nikmat ya. Orang nak muji tak muji kita, ketika diri kita orientasinya kepada Allah, tenang, enak, nikmat, ya. Nah, ini yang kita dapatkan ketika diri kita bersabar, setiap musibah pasti akan berputar kepada diri kita. Kapan, tempatnya di mana, tidak tahu diri kita. Karena sebagai penguji bagi diri kita. Ya. Karena Allah menguji siapa yang paling baik, siapa yang paling baik amal ibadahnya tersebut.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada mati dan hidup. Dalam hidup itu ada kerangkanya, Pak, di dalam sana. Dalam kehidupan itu ada ujian kesabaran, ada ujian kejujuran, ada ujian ketabahan. Di dalam kehidupan al-haya tadi kehidupan. Kalau mati sudah selesai, kalau yang namanya mati, kita tadi mempersaksikan, kemudian mempertanggungjawabkan terhadap apa yang kita lakukan. Kalau dunia itu tempatlah dunia tadi. Ujian kesabaran di sana, ujian ketabahan di sana, ujian diri kita segala macam. Itulah al-haya tersebut. Untuk apa? Walanabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang paling baik amal orang tersebut. Tak tahu dia. Nah, inilah kita dikuatkan untuk sabar. Ya. Ini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak, makanya coba Pak Habib baca Quran surah Ali Imran ayat ke-200. Ali Imran ayat ke-200. Ayat Ali Imran 200 ayat terakhir, Pak, ya. Ya, ayat terakhirnya di dalam surah Ali Imran. Jadi Ali Imran itu ayat ke-200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya. Jadi memang kita disuruh apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ini fil amarnya, perintahnya. Kuatkanlah kesabaranmu, ya. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Itu. Jadi kita ini minta bukan untuk dihilangkan musibahnya, tapi apa? Dikuatkan kesabarannya supaya diri kita bisa mengatasi segala musibah-musibah tersebut. Itulah semakin tinggi derajat kan pasti beda levelnya. Kelas 1 beda ujiannya sama kelas 2. Kelas 2 beda sama ujiannya kelas 3. Maka tadi kita minta jangan sampai diri ujiannya kelas 1, nak kelas 1 terus enggak. Tapi bagaimana diri kita dengan ujiannya semakin berat, kesabaran kita juga harus semakin meningkat. Nah ini makanya tadi musibah mentarbiyah, mendidik diri kita untuk lebih bersabar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar itu bukan berarti pasrah saja, bukan, tapi sabar itu dengan ikhtiar. Ya, asabar hidup aku miskin. Oh, bukan seperti itu, salah. Tapi sabar itu bagaimana kita tadi bertahan ya, diri kita mampu mengatasi musibah tersebut, tapi dilanjutkan summa dengan apa? Fi'lun, dengan perbuatan dan ikhtiar kita. Itu yang dilakukan dengan as-sabrun tersebut. Nah, maka musibah tersebut gembleng diri kita. Ya, mendidik diri kita dengan bersabar tersebut. Rasulullah SAW itu luar biasa beratnya, Pak. Ya, luar biasa beratnya perjuangan Rasulullah SAW untuk bisa memperjuangkan dakwah ini. Kalau Rasulullah SAW tidak sabar, Pak, tidak sampai dakwahnya kepada diri kita. Ya, cukup waktu itu Rasulullah berdakwah di negeri Taif saja selesai saat itu. Tidak sampai kepada diri kita. Ya, tak kala Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan oleh orang-orang Taif saat itu. Dilempari batu berdarah sampai saat itu Zaid, ya, itu sampai melindungi Rasulullah SAW. Sampai malaikat datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, apakah aku balikkan seperti kaum Sodom? Kata Rasulullah, tidak, jangan. Aku yakin pasti dari keturunannya ini akan menjadi pengikut terbaik bagi diriku. Ternyata doa Rasulullah SAW sampai kepada tadi. Nah, kalau Rasul tidak sabar, lajulah selesai. Tidak sampai dakwanya kepada diri kita. Tapi Rasulullah SAW dengan kesabarannya meniti dakwah ini sehingga sampailah kepada diri kita. Kita tidak pernah kenal, Bu, sama Rasulullah SAW. 1400 tahun yang lalu. Tidak pernah bersua dengannya. Tidak bisa bertatap dengan dirinya. Tidak pernah ketemu. Tapi rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW itu mengalahkan cinta kita dengan yang lainnya. Ya, di atas setelah diri kita, cinta kepada Allah. Nah ini yang kita rasakan. Jadi as-sabru tersebut, musibah tersebut itu mengajarkan diri kita bagaimana bersabar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bu ya di dalam Quran surat Ali Imran
ayat ke-200. Kalau ditanya surah Ali Imran itu ada berapa? Ada 200. Pas ya ayat terakhir. Nah, itu tadi dapat ilmu kita, ya. Nah, itu. Jadi ajeng ayatnya mengajarkan kita untuk apa? Untuk bersabar kepada Allah. Kadang kita nih dalam sehari-hari cukuplah kesabaranku cukup 3 kali baik misalnya. Ada yang itu gitu kan. Nah, itu. Jadi memang disuruh diri kita menguatkan tadi kesabaran tersebut sebagai bentuk diri kita mengatasi segala musibah-musibah yang terjadi kepada diri kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah itu kita berlindung kepada Allah dengan bantuan sabar dan salat tersebut. Nah, Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang ketiga. Yang ketiga, musibah itu menguatkan ketauhidan kita kepada Allah. Jadi yang ketiga itu apa yang namanya musibah itu menguatkan ketauhidan kita kepada Allah. Ini bisa kita buka di Quran surat At-Taghabun ayat ke-11. Ya, At-Taghabun ayat ke-11. At-Taghabun ayat ini kalau nggak salah juznya juz ke-28 kalau nggak salah. Coba lihat, Pak. Seingat saya juznya juz ke-28 At-Taghabun. Surat At-Taghabun, Pak. Ya, nomornya saya 64 ya. Iya, ini saya tutup. Surat 64 ayat 11 ya. Ya, coba. Silakan Pak Habib baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Yang artinya tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini menguatkan ketauhidan kita kepada Allah. Suratnya surat ke-64 At-Taghabun ayatnya ayat ke-11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan biidznillah, dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini kita yakini bahwasanya secara tauhid rububiyahnya kita mengakui Allah adalah penentu segala sesuatu. Ya. Allah sebagai penentu segala. Makanya tadi, ma asaba min musibatin illa bis'in, atas izin Allah. Ada uang yang dia terjatuh dari lantai gedung tinggi. Kalau belum Allah takdirkan dia mati, tidak bisa. Tapi ada uang yang mohon maaf terpleset baik, dikit langsung atas biidznillah, atas izin Allah semua. Ya. Jadi semua musibah itu tadi untuk menguji diri kita, ketauhidan kita kepada Allah. Ya. Karena kita meyakini bahwasanya Allah itu ingin mendidik diri kita dengan apa? Dengan musibah yang terjadi. Kuat tak kira ketauhidan kita kepada Allah? Kita ini berkata inna sholati wa nahsuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sumpah kita, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nahsuki, ya, aktivitas ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Nah, sekarang ketika dapat musibah, macam mana respon kita tersebut? Apakah kita marah-marah dengan respon tersebut, dengan musibah tersebut? Apakah kita berkeluh kesah dengan musibah tersebut? Apa sebaliknya kita meyakini bahwasanya setiap musibah tersebut sebagai cara Allah untuk memantapkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi surat At-Taghabun ayat ke-11. Kita yakin ya bahwasanya tidak ada musibah itu, dan yakinlah setiap musibah yang terjadi itu pasti ada akhirnya galau. Namanya dunia, pasti ada akhirnya. Tapi ada yang dia cepat, ada yang tengah, ada yang lambat. Tinggal bagaimana diri kita tadi menjalankan tadi setiap setiap yang namanya langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari permasalahan tersebut atau musibah tersebut. Jadi Allah ingin menggiring kita jadi supaya rojek lagi. Kita meyakini tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah aku menyembah ya Allah, dan kepadamu lah aku mohon pertolongan. Ini tauhid kita kepada Allah.
Ya, jadi ketika membaca surah Al-Fatihah itu kita memahami dengan benar bahwasanya kita ini semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita ini terbatas, tapi pertolongan Allah sangat maha luas. Terbatas kemampuan kita. Maka ketika diri kita kita mentauhidkan Allah, kita yakin semua, oh itu sudah takdir Allah, ya. Tinggal bagaimana respon kita terhadap segala permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya buka di Quran surat Al-Hadid ayat ke-22. Al-Hadid itu surat ke berapa Pak Habib? Saya tidak lupa sini. 57 ya? Iya baik. Surat ke-57 Pak Haji. Ayatnya ayat ke-22 Pak Haji. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'alallahi yasir. Yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah ini. Jadi kalau Allah berkata kun fayakun, terjadilah maka terjadilah, sangat mudah bagi Allah. Ya. Kita dosa jauh-jauh, kita tadaburnya dengan anggota tubuh kita saja. Ya. Membuat mata, telinga, ya, semuanya ini adalah ketentuan Allah semua. Allah ciptakan berbeda-beda, ini luar biasa. Sidik jari kita aja berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Muka berbeda-beda. Semua ya tadi ini subhanallah. Ya. Ini adalah itu sebagai tadabbur kita ya. Tadabbur terhadap qauliyah. Ya, kauniyahnya Allah ya terhadap ayat-ayat Allah yang Allah tunjukkan kepada diri kita. Maka ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sangat mudah bagi Allah. Ya, sangat mudah bagi Allah tadi untuk memberikan kepada diri kita ya musibah ataupun tadi ujian kepada diri kita. Nah, ini. Jadi ingat bahwasanya segala sesuatu itu ya tadi artinya ketika itu dari Allah, nah bagaimana diri kita rojiknya juga kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ya dengan diri kita tadi dengan ada ujian tersebut Allah ingin manggil diri kita, nyentel diri kita. Lalamonnya misalnya tidak sholat disentil oleh Allah ya dengan musibah terus ingat kita balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi ya di dalam surah Al-Hadid kita meyakini bahwasanya sangat mudah bagi Allah untuk memberikan ya ujian kepada siapapun termasuk kepada orang yang beriman tersebut. Nah itu ya Bapak Ibu, bahwasanya yang ketiga tadi memantapkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat. Yang keempat, musibah itu sebagai apa? Penghapus dosa dan kesalahan kita. Jadi penghapus dosa dan kesalahan. Dalam Qur'annya surat Asy-Syura ayat ke-30. Ya, Asy-Syura ayat ke-30 itu suratnya surat ke-42 Pak ya? Ya. Ayat ke-30. Ayat ke-30. Suratnya surat 42, maaf surat ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Nah, Allah ingatkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dengan diri kita tadi ya bersabar dengan musibah tersebut. Kemudian bersabar dengan segala ujian tersebut Allah akan datangkan ya
Allah akan ampuni ya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita tersebut. Mungkin boleh jadi kita banyak bermaksiat kepada Allah. Karena kita ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita ini ahli dosa dan ahli maksiat galau. Ya, alhamdulillah mungkin Allah tutupin ya kemaksiatan dan dosa kita ini, mohon maaf, mungkin kami yang di depan sini ya dengan baju jubah ini kemudian peci hitam ini Allah tutupin. Rasa cinta sayang Allah tersebut ditutupin. Kalau dibuka aib-aibnya, mungkin aibnya lebih banyak ya dibandingkan Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah tutupin. Jadi dengan musibah terus supaya kita ini roji lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Ya. Dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita lagi kembali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan dosa-dosa kita. Sabar kita tadi dihapuskan menghadapi segala musibah dan ujian tersebut dan kesalahan kita. Ya. Karena ya tadi kita ini ya tadi banyak berbuat kesalahan dan hilafnya tersebut. Jadi Allah ingin dengan musibah tersebut jadi menghapus, mengikis dosa-dosa yang kita lakukan. Ibarat kata Pak, kalau dalam Al-Quran itu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di dalam hati kita ini terdapat bintik-bintik yang hitam. Bintik itu akan semakin banyak kalau kita berbuat dosa. Ya, makanya tadi ketika diri kita diberikan musibah tersebut, boleh jadi kita tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menghapusnya dengan cara berbuat kebaikan-kebaikan. Karena tadi dosa-dosa kita ini banyak. Maka Allah berikan kesempatan bagi diri kita, salah satu penghapus dosanya dengan diri kita diberikan ujian. Bisa jadi ujiannya, musibahnya berupa sakit. Ya kan? Ujian sakit itu luar biasa. Makanya tadi nikmat sehat itu bisa kita rasakan tak kala kita sudah terbaring. Baru kita merasakan. Nah, kalau terbaring di rumah sakit, baru kita merasakan. Ya, napas datang nganga, nah baru diri kita merasakan nikmat sehat tersebut. Nah, makanya Allah berikan ujian sakit, ujian segala macam itu mengingatkan diri kita supaya diri kita terhapuskan ya, ternasahkan dosa-dosa kita tersebut, menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Kemudian dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-41, Pak. Surat Ar-Rum ayat ke-41, suratnya ini surat ke-30. Ya, surat Ar-Rum ayat ke-41. Surat Ar-Rum ayat ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi Allah katakan zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut kan disebabkan apa? Perbuatan tangan manusia. Pemotongan pohon yang tanpa controlling itu kan menyebabkan banjir dan banjir bandang. Kemudian membuang sampah sembarangan itu juga menyebabkan banjir. Itu kan kenapa? Ulah manusia tersebut. Nah, Allah ingatkan kadang ada yang seperti itu terjadinya longsor segala macam, ya. Banjir bandang tersebut apa? Allah membuat mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan. Disentil oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya mereka itu kembali ke jalan yang benar tersebut. Jadi tujuan Allah dengan adanya ujian tersebut apa? Untuk menggiring kita kepada jalan yang benar tersebut. Supaya diri kita balik lagi. Kalau misalnya sudah jauh itu kan ditarik oleh Allah dengan musibah. Datang lagi. Nah, ini cara Allah bagi diri kita kepada orang-orang yang beriman tersebut. Jadi Allah ingatkan bahwasanya memang ulah tangan manusia, ya. Karena tadi mereka mengejar nafsu saja. Jadi tanpa adanya solusi atau perbaikan, ya mereka habis kuras segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, tapi mereka tidak memikirkan lagi kebaikan-kebaikannya tersebut. Jadi mereka hanya mengandalkan nafsu mereka, memenuhi syahwat mereka untuk bisa mendapatkan ya tadi harta ataupun materi. Maka ingat, Allah ingatkan diri kita karena sesungguhnya Allah ingin agar diri kita itu kembali ke jalan Shirathul Mustaqim atau ke jalan yang benar tersebut. Ini dalam surah Ar-Rum ayat ke-41. Kemudian kita lihat
di dalam Quran Fussilat ayat ke-51. Bahwasanya ya tadi, Fussilat ayat ke-51. Ya, Fussilat ayat ke-51. Surat Fussilat ini surat ke-41 enggak salah. Iya. Surat ke-41 ayatnya ke-51. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi. Wa idza massahus sar wa idza massahus sarru fazu du'a in arid. Yang artinya, dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Nah, makanya tadi ketika kita mendapatkan malapetaka, musibah, biasanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah berharap, ya. Kita sering berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini adalah doa yang saat itu diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan doa ini setelah engkau melaksanakan salat fardu. Doanya Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah bantulah. Ini menunjukkan begitu lemahnya diri kita. Maka a'inna ala zikrika, untuk selalu ingat kepadamu. Wa syukrika, untuk selalu bersyukur terhadap nikmatmu. Kemudian wa husni ibadatik, dan kebaikan di dalam beribadah. Doanya pendek tapi isi kandungannya sangat luar biasa. Menunjukkan bahwasanya begitu lemahnya diri kita ketika diri kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. A'innah. Ya. Ada lagi doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini kullik. Wahai ya yang memiliki hati, itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Kuatkan, mantapkan hati kami tersebut. Nah, makanya kita berdoa kepada Allah. Allah berharap. Maksudnya Allah mengharapkan bagi diri kita ketika diri kita mendapatkan musibah, kita berdoa, roji lagi kepada Allah. Tempat diri kita menghamba, tempat bagi diri kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi, itu harapan dari musibah yang terjadi supaya diri kita tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita berdoa, ya Allah ampunilah dosaku. Mungkin boleh jadi maksiat yang tadi pengundang musibah tersebut, boleh jadi. Itu. Ini yang harus kita lakukan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala-nya, ya. Mau pakai doanya bahasa Indonesia, doanya pakai bahasa Jepang, ya, silakan saja Pak ya kalau paham. Jadi doanya itu yang kita pahami, ya. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh dan soleha. Itu. Berikan aku ya Allah, ya, keturunan yang baik-baik. Itu doa-doa kita. Jadi kita berdoa dengan musibah tersebut malapetaka, ya tadi kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai dalam surah Al-Fajr dikatakan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ini sifat manusia. Ketika dia dihadirkan, diberikan harta yang banyak, rezekinya lancar, dia mengatakan, ya, sesungguhnya Rabbunku, Tuhanku, fa'akram, memuliakanku. Tapi sebaliknya, wa ammal insanu idza mabtalu, ketika tadi dikurangi rezekinya, hartanya kurang, dia mengatakan, apa? Dia mengatakan, sesungguhnya Rabbku ahanan, menghinakanku. Nah, itu. Jadi kita ketika diri kita mendapatkan musibah, kita ingat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya kita yakin Allah ingin menguji dengan musibah-musibah tersebut untuk menguatkan kembali ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub itu Pak dalam riwayat dikatakan, dalam Nabi Ayub ya. Kalau kita sering dengar itu 7 tahun mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam riwayat lain dikatakan 11 tahun. Nabi Ayub tersebut mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah kisahkan ya di dalam Qur'annya surah Al-Anbiya surat ke-21 ya Al-Anbiya ya. Ya, surah Al-Anbiya ayat ke-83. Ayat ke-83. Al-Anbiya suratnya surat ke-21 ayatnya ayat ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa ayyuba iznada rabbuhu anni masanniyad durru wa anta arhamur rahimin, yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Nah, ini dikatakan Abi Ayyub itu 7 tahun ya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca kisahnya itu, tubuhnya itu penuh dengan ulat-ulat belatung tersebut. Ya, kalau kita membaca kisahnya tersebut. Ini Allah ingatkan bahwasanya dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Rabbnya, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Kita berdoa kepada Allah. Ya, meminta kepada Allah untuk bisa tadi memudahkan agar musibah tersebut ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan kesabarannya. Ini Allah kisahkan. Kalau bisa baca tentang Nabi Ayub itu sangat luar biasa, Bu, ya. Ya, seorang yang dulu nabi yang kaya raya, punya anaknya ya banyak, kemudian semuanya dia lakukan tersebut untuk mengharap ridha Allah. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, tapi Nabi Ayub tetap taat dan istiqomah menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka kembali ya di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-140. Ya, Ali Imran ayat ke-140. Ali Imran surat ketiga ya ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyamsaskum qarhum faqad masal qarma qarhum mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa la ya'lamanallahu alladziina amanu wa yatakhizu minkum suhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Yang artinya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami bergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ali Imran ayat 141-nya, Pak, ditambah. waliyumahisullahu alladzina amanu wa yamhaqul kafirin, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Nah, itu tadi ya. Jadi memang Allah katakan jika kamu pada perang Uhud mendapat luka. Jadi perang Uhud itu kan kita mendapatkan kekalahan. Ya, Pak ya. Itu. Tapi diingatkan karena saat itu sudah mau menang ya. Sudah kemenangan itu sudah depan mata. Tapi tadi kalau dalam baca kisahnya tersebut, pemanah-pemanah yang ditempatkan di tempat yang strategis terus meninggalkan tempatnya tersebut untuk bisa mendapatkan ghanimah. Ya, harta-harta yang telah di depan mata tuh kelihatan, Pak. Nah, bakal kebagian aku nih bakal. Nah, tadi. Ujian tadi, Pak. Tapi apa yang terjadi saat itu? Ya, Allah berikan kekalahan ya di perang Uhud tersebut. Diingatkan. Ya, Rasul pun juga sempat ya tadi bersedih. Tapi Allah ingatkan bahwasannya ingatlah, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Berapa tahun kejayaan Islam tersebut Allah gantikan juga dengan kejayaan di luar agama Islam. Ini dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya Allah dapat membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, pergiliran tersebut juga agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir tersebut. Ini Allah pergilirkan. Jadi sudah sunatullah, Bu. Pastinya namanya musibah itu pasti bergantian. Kadang berat, kadang ringan, kadang yang tadi, ya, kadang yang memang ada yang cepat kita selesaikan, kadang lambat, kadang butuh proses yang panjang. Itu namanya musibah. Ya, semakin panjang ya tadi semakin menguatkan, ya, respon bagaimana diri kita terhadap musibah tersebut. Ini bahwasannya musibah tersebut sebagai penghapus dosa kita agar kita roji lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
musibah itu sebagai azab bagi orang-orang yang kafir. Ini bisa kita lihat di dalam Quran surah Al-Ankabut ayatnya ayat ke-40. Al-Ankabut ayatnya ayat ke-40. Al-Ankabut itu surat ke-29 ayatnya 40. Surat 29 ayat 40 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Masing-masing dari mereka kami azab karena dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan angin kencang yang mengandung batu kerikil, bagaimana kaum Sodom dan kaum Hud saat tersebut. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada juga yang kami benamkan ke dalam bumi, seperti Korun. Ya. Kemudian ada pula yang kami tenggelamkan seperti Fir'aun. Tidaklah Allah menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi dirinya sendiri. Allah ingat. Makanya di dalam Al-Quran itu kan banyak kisah. Ya. Sunnah sifat manusia ini suka cerita, Pak. Maka Al-Quran tersebut banyak kisah-kisah para nabi. Ya, diingatkan diri kita. Berulang-ulang kisah-kisah tersebut. Jadi, ibrah pelajaran yang kita bisa ambil ini tersebut supaya apa? Supaya diri kita tadi, oh ini umat yang terdahulu juga Allah berikan tadi ujian berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala, tak kalah mereka jauh atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan diri kita. Nah itu. Jadi makanya pelajaran, maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, baik. Tapi makna diri kita memahami artinya, melaksanakan isi di dalam Al-Quran tersebut. Kan? Alif Lam Mim. Dzalikan kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan. Di dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran bukanlah hanya sekedar pajangan lemari saja. Tapi Al-Quran itu sebagai huda lil muttaqin, petunjuk bagi diri kita. Makanya Al-Quran ini dibaca tersebut, oh ternyata memang kejadian-kejadian teribrah pelajaran bagi diri kita. Supaya diri kita tadi tahu, oh ini bahwasanya musibah tersebut ada yang memang Allah ingin tunjukkan kepada orang-orang kafir itu sebagai azab bagi mereka. Ya, jadi azab bagi orang-orang yang kafir. Kita bisa buka kembali di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-75. Al-Mu'minun ayat ke-75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau rahimnahum wa kasabna ma bihim min darril lalaju fi tughyanihim ya'mahun, yang artinya, dan sekiranya mereka kami kasihani dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Nah, jadi artinya andai kata mereka kami belas kasihani, Allah tidak kasihkan azab bagi mereka tersebut, tidak kasihkan musibah bagi mereka tersebut, dibiarkan saja. Dan kami lenyapkan kemudaratan tersebut yang mereka alami. Benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka. Sama yang terjadi pada kaum Sodom saat itu. Kalau Allah biarkan saat itu, ya, mungkin saat ini ya tadi, akan terjadi lebih parah dibandingkan saat itu. Jadi Allah ingin ya dengan hal tersebut memberikan azab kepada orang-orang kafir sebagai pelajaran bagi diri kita. Bahwasanya bagi yang mereka tidak taat kepada Allah atau mereka tadi tidak mensyukuri segala apa yang Allah berikan kepada mereka, Allah akan berikan tadi azabnya kepada orang-orang kafir tersebut. Kemudian lanjutannya Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad akhadnahum bil azab famastakanu li rabbihim wa ma yatadarraun, yang artinya, dan sungguh kami telah menimpakan siksaan kepada mereka,
tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya dan juga tidak merendahkan diri. Artinya, dan sesungguhnya kami telah pernah menimpahkan azab kepada mereka. Maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Maka Allah berikan azab kepada orang-orang kafir tersebut. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tadi ya, bahwasanya musibah tersebut bisa berbentuk azab bagi orang-orang kafir atau orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang keenam, sesungguhnya musibah itu akan memunculkan berbagai macam ibadah yang menyertainya. Jadi dengan diri kita bersabar, dengan diri kita tadi menahan segala musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala tadi dengan kesabaran-kesabaran, maka insyaallah akan mendatangkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini salah satunya contohnya keistiqomahan yang akan kita dapatkan. Di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat ke-13 sampai ke-14. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-13 dan ke-14. Surat Al-Ahqaf ini suratnya di dalam juznya juz ke-28 ya, 26 kalau salah ya. Al-Ahqaf itu. Coba Pak, di juznya juz ke-26. Benar Pak? Saya surat ke-46. Di juz 46 pertama ya. Al-Ahqaf ayat ke-13 sampai ke-14. Ya, jadi salah satu, jadi ketika diri kita sabar, ketika diri kita tadi mampu menahan segala musibah, itu insyaallah akan datang ibadah-ibadah yang lainnya. Salah satunya adalah keistiqomahan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Oke. Jadi itu ya. Jadi surah Al-Ahqaf tersebut menjelaskan kalau misalnya kita istiqomah ya, dengan kesabaran kita lalui dari musibah-musibah tadi, insyaallah ya kita tidak akan merasa sedih ya, dan tidak akan merasa takut dengan takdir yang Allah berikan kepada diri kita. Jadi insyaallah misalnya gagal berbisnis, segala macam bisnis dilakukan. Setiap kegagalan itu pasti akan dapat ilmu bagi diri kita. Mungkin boleh jadi silaturahimnya kurang, mungkin boleh jadi strateginya kurang, itu dapat ketika diri kita mendapatkan tadi setiap ujian-ujian tersebut. Maka insyaallah diri kita akan mencari cara yang terbaik agar diri kita bisa tadi melaksanakan bisnis tersebut dengan baik. Pasti ada, setiap yang namanya bisnis, pasti ada yang namanya ujian-ujian yang akan kita hadapi. Tapi dengan ujian tersebut biasanya dapat ilmu yang kita dapatkan. Oh, ternyata seperti ini, dan seperti ini. Ya, maka salah satunya adalah keistiqomahan yang kita dapatkan. Insyaallah ketika diri kita bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kita merasakan tadi, tidak merasa sedih dan juga tidak merasa takut. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang terakhir, sesungguhnya datangnya musibah tersebut dapat mengikis sikap sombong, ujub dan besar kepala. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwasanya al-kibar batarul haq wa ramtun nas. Jadi sombong itu batarul haq wa ramtun nas. Apa itu? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu namanya sombong. Merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling berilmu, merasa paling penting, merasa paling segala-galanya. Ketika dia ada kesalahan, tidak mau dinasehatin. Nah ini hati-hati. Dia merendahkan manusia. Itu batarul haq, tidak galak dia mendapatkan. Tidak mau menerima kebenaran, dia merendahkan manusia. Batarul haq. Maka dengan musibah itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang nak disombongkan? Ketika kita diambil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang nak disombongkan? Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah nanti tergujur kapan? Ya. Yang kita bawa itu kalau untuk laki-laki hanya 3 helai kain kapan, dan perempuan itu 5 helai kain kapan. Dan harganya mungkin tidak lebih mahal dari apa yang kita pakai saat ini. Dan kita diingatkan dengan musibah tersebut. Musibah datangnya meninggal itu diingatkan, zikrul maut, bahwasanya kita ini juga akan datang kematian tersebut.
Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah ingatkan kepada diri kita, apa nak disombongkan? Firaun, ya, Allah tenggelamkan. Haman juga Allah berikan azab. Qarun Allah tenggelamkan. Semuanya itu menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Bagi yang sombong tersebut. Maka diingatkan, wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan menyombongkan diri. Apa yang nak kita sombongkan? Mohon maaf, sama-sama kita nih, ya, sama-sama bawa kotoran galau. Ya, kotoran mata, telinga, segalanya sama. Ya, makanya diingatkan diri kita dengan datangnya musibah supaya mengikis sikap sombong, ya, ujub dan besar kepala. Itu tadi. Jadi batarul haq wa ramtun nas. Merasa paling hebat, merasa paling kuat segala-galanya, ketika ada kesalahan, tidak galak dinasihati, merendahkan manusia. Hati-hati. Iblis laknatullah, Allah usir dari surga dikarenakan dia tadi tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain aku nak dari ya sujud kepada Adam? Dia tercipta dari tanah, sedangkan aku tercipta dari api. Nah, mudah-mudahan kita terbebas Bapak Ibu sekalian dari sifat sombong tersebut. Yakinlah semakin diri kita tawadhu, ya. Tawadhu ini bukan ketawa sambil duduk ya Bapak Ibu ya. Tapi tawadhu ini artinya rendah hati. Ya, itu baik Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dalam sempat pengajian Ahad ini kita sambil taklim. Bukan berarti kami di depan sini lebih baik, tidak. Tapi kami dalam rangka belajar, yang salah itu kekurangan murni dari kami. Kemudian segala yang benar itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah summa wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.